Amin, saudara sekalian. Jadi pada kesempatan terakhir saya sudah sampaikan apa itu tentang fitnah-fitnah harta. Ya. Nah sekarang ini saya mengajak saudara bicara tentang setelah itu urutannya, yaitu jalan-jalan masuk harta. Ini yang buat yang mana? Ini dia. Jadi gini saudara, ada harta itu masuk ke kantong kita dengan 1000 jalan. Ya, dari sekian itu yang halal cuma 5. Di dalam 5 yang halal itu pun ada lubang-lubangnya yang mengarah kepada terlarang atau haram. Paling tidak itu makruh. Nah, apakah 5 jalan? 5 jalan masuknya harta ke kantong kita. Yang pertama adalah bekerja. Yang kedua adalah hadiah. Yang ketiga adalah utang. Yang keempat adalah zakat. Yang kelima adalah warisan. Nah, selain dari itu, semuanya ya, dengan berjudi mungkin saja harta masuk. Kenapa? Tapi itu tidak kita bicarakan atau kita bicarakan lain kali. Judi syaratnya, rukunnya judi itu apa, supaya kita tahu. Tapi yang saya mau sampaikan sekarang adalah masuknya harta yang halal saja. Hanya ada 5. Keluarnya pun ada 5 juga. Nah, hadis Nabi mengatakan bahwa nanti harta itu akan ditanyai masuknya dan keluarnya. Kan Nabi bilang apa itu namanya? La yazal qutama'atur hatta tus'alu an arba'in. Orang telapak kaki manusia tidak akan bisa melangkah 1 langkah pun dari kiamat nanti sebelum ditanyai 4 hal. Saya akan ditanya, saudara semuanya akan ditanya. Semua pertanyaan itu satu-satu, kecuali harta. 2, umur kemana kau habiskan. 2, badan jasad jasmani ini, ya bagaimana engkau pakai. Ilmumu bagaimana kamu amalkan. Satu-satu sudah pertanyaan. Harta dari mana dan kemana. 2. Tidak akan ada seorang pun bisa melangkah dari kiamat sebelum ditanya. Apakah harus tanya dan harus jawab? Tidak. Ditanyai gitu aja. Iso jawab selamat, gak iso jawab jungkir. Saya panjenengan ditanyai Allah, badanmu bagaimana kamu pakai? Ya minuman keras ya Allah, terlalu begadang tiap hari di satpam, misalnya begitu. Ya tidak pernah sama sekali saya pakai rukuk dan sujud umpamanya. Coba bayangkan kalau jawaban gitu itu terus oleh apa? Kalau soal jawab, ya jawab dia. Jawabnya ya jawab. Itu umur mau pakai apa? Coba kalau kita dijawab begitu, ditanya begitu, umurmu kamu berapa? Mari kita itu. Ya, saudara sekalian, dipakai sholat cuma 3 menit, 5 menit. Ngaji Quran barangkali ya, barangkali 13 misalnya. Yang lain apa? TV, HP, TV berapa jam sama HP? Tuhan tanya gitu, kita jawab 20 jam ya Allah. Apalagi? Dan seterusnya. PDKT jawabannya seperti itu. Dan itu adalah saat yang paling menakutkan. Karena Rasulullah mengatakan ada 3 tempat yang paling menakutkan, yaitu ketika ditanya 1, nomor 2 ketika diberi buku catatan amal,
Dan yang ketiga, ketika kita harus menyeberang sirat, menyeberangi neraka. Ada yang baru mau nyebrang langsung jungkir ya. Kata Nabi, tak tunggu nih di 3 tempat itu nanti aku tunggu kamu. Karena Nabi tidak tega melihat umatnya. Nah, sudah kalian saya muliakan, catatan amal. Betul kan? Menurut Quran kita ini akan diberi catatan amal. Amal siapa? Amal kita sendiri. Itu adalah buku dum-duman gratis yang paling menakutkan. Aneh ya? Buku itu yang isi, yang nulis kita sendiri, tapi mengerikan. Coba buku sehari saja kita ini. Sehari hidup kita ini dicatat gitu, kira-kira banyak mana pahalanya sama dosanya. Banyak berapa menit yang dipakai untuk mengingat Allah Bapaknya. Baik, saya muliakan sudah. Nah, maka itu nih urusan kita tentang masuknya harta. Keluarnya harta nanti kita bicarakan insya Allah pada kesempatan yang lain. Masuknya yang utama dan terutama itu adalah pekerjaan. Adalah pekerjaan. Pekerjaan itu apa? Hakikat bekerja itu saya sudah pernah sampaikan di sini. Apapun, ya, itu cuma 4 pekerjaan. Itu belum 2 pekerjaan. Semua pekerjaan mencari harta di dunia ini cuma 2. 1 jual beli dan 1 lagi riba. Cuma itu dong. Selain itu enggak. Pekerjaan itu cuma 2. Mencari uang itu cuma 2. 1 jual beli, 1 lagi riba. Riba ini haram. Jadi tinggal jual beli dong. Jual beli itu sendiri ada 3. Jadi yang halal cuma jual beli. Inilah yang dikatakan oleh Allah sendiri dalam Quran, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Cari duit itu cuma 2, yaitu jual beli dan riba. Riba udah haram, ya sudah tinggal 1 jual beli aja. Nah, saya sampean seluruhnya ini jual beli. Kok jual beli Pak? Iya, jual beli, tapi jual beli apa? Jual beli barang. Itu hasilnya adalah laba atau rugi. Itu jual beli barang. Nomor 2 adalah jual beli tenaga. Itu hasilnya upah. Ya, seperti yang Anda lakukan tiap-tiap hari. Anda menjual tenaga, dibeli oleh pemerintah ini. Pos itu BUMN apa? BUMN ya. Nah, dibayari, dibeli oleh Menteri BUMN. Harganya berapa upah saudara itu? Harganya sebenarnya gaji Anda itu. Nomor 2. Nomor 3, jual beli manfaat. Barangnya nggak dijual, manfaatnya yang dijual, yaitu sewa. Jadi kalau begitu kesimpulannya semuanya jual beli. Bentuknya ada 3, hasilnya pun 3, yaitu laba upah sewa. Karena laba upah sewa ini ketika-tikanya muncul dari kegiatan jual beli, maka berlakulah hukum jual beli. Hukum jual beli. Nah, yang kita perlu perhatikan saudara ya adalah 1, ya, hukum paling pokok dari jual beli itu. Kita sudah tidak bisa bicara syarat dan rukunnya, ya, langsung hukumnya saja. Syarat dan rukunnya itu berkali-kali sudah saya singgung. Tapi kalau nanti ada yang tanya juga saya layani insya Allah. Hukumnya, hukum jual beli yang paling utama itu cuma 1. Seakan-akan koyo-koyo itu cuma 1 itu dok. Karena Allah mengatakan itu dalam surat An-Nisa ayat 29, ya ayyuhallazina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradin minkum. Hai orang yang beriman, janganlah kalian makan harta antar kalian dengan cara yang batil. Mereka haruslah dengan cara jual beli. Harus dengan cara jual beli. Yang berlangsung secara suka sama suka, ridho sama ridho.
antar itu. Jadi ya, Anda jualan barang, jual HP, jual rumah, jualan jambu, segala macam itu harus saling ridho. Kalau tidak saling ridho, bukan jual beli. Karena Rasulullah mengatakan innamal bai'u antar itu. Sesungguhnya hanyalah yang disebut jual beli itu adalah kalau sama-sama ridho. Ya, jual beli itu bukan judi. Judi itu ada kalah dan menang. Kalau jual beli itu menang dan menang. Kalau sampai tidak begitu, tidak jual beli namanya. Harus menang-menang. Ya, ini harganya 2 juta. Saya jual 2 juta. Anda dapat HP, saya dapat uang. Situ senang, saya senang. Kalau tidak begitu, itu bukan jual beli. Nabi mengatakan innama al-bai'u antar. Perkataan bahasa Arab inama ya. Inama itu kalau nun dengan memnya digandeng. Inama itu membatasi ya. Tak lain, tak bukan, tak lebih, tak kurang. Ya ini jual beli. Innama al-bai'u, al-bai'u itu jual beli. Ya sungguh jual beli itu antar sama-sama itu. Sudah kalian sengaja bedakan. Ridho itu apa? Jadi harus sama-sama ridho. Ridho itu tidak terpaksa, tidak dipaksa. Terpaksa dan dipaksa itu bentuknya apa? Macam-macam. Kalau jual beli barang ya, jual beli barang. Saya menjual barang yang cacat, tapi cacatnya tidak saya omongkan. Itu namanya memaksa beli. Misalkan saya ambil yang gampang aja. Ini harganya 2 juta, misalnya. Tapi cacat. Umpama cacat saya itu saya bicara. Ini cuma diregani 1,5 juta. Mbakku ini cacatnya gini, ya 1,5 juta lakunya. Jadi oleh karena saya tipu dia, cacatnya tidak saya sampaikan, payu 2 juta. Padahal harganya cuma 1,5 juta. Artinya yang 1,5 hasil paksa, yang 1,5 itu tidak ridho. Walaupun saya ketika jual beli itu tersenyum, situ juga tersenyum. Itu kan nggak tahu aja. Cacat, karena ya tidak mengakui barang yang sudah dikonsumsi. Ini yang bolak-balik saya sampaikan itu. Nunggu warung mangan tempe 5,20. Nah, itu jual beli paksa. Anda memaksa dia menjual 5 dengan harga 2 tempe. Yang 3 hal sudah jelas, maka itu bisa hati-hati. Itu barang. Kesewa emang jual beli barangnya. Kalau jual beli manfaat, yaitu sewa, hampir sama dengan itu. Saya menyewa rumahku bocor kabeh, tapi saya ngomong tidak. Sekarang musim kemarau, gak tahu bocornya. Saya ngomong tidak, ini baik-baik saja. Nanti setelah musim hujan, bocor semua, dia klaim. Nah, dulu tuh tidak. Kamu yang begitu, yang bikin bocor dan seterusnya. Hampir sama dengan sewa itu hampir sama dengan jual beli dalam hal kewajiban menyatakan cacat barang. Ya, Anda belanja ke supermarket, kasih apa bayar. Lalu mbaknya bilang, tidak ada variannya Pak, yang 300 rupiah nanti permen ya. Itu namanya paksa beli. Dia memaksa kita membeli. Padahal kita tidak punya rencana beli permen. Ya, itu contoh. Ya, barang cacat, barang oplosan, barang palsu, atau bukan barangnya. Online, itu tempat hutan belantara yang isinya berubah gak karu-karu. Ya, kalau Anda mendapat barang tidak seperti yang Anda pesan, ngomongnya kemana? Tidak sedikit pula pedagang jual beli online itu yang
Memang sengaja. Nah, ini ada cara jual beli. Dengan jual beli ini, dengan jual beli model online begini ini, menjadi lebih mudah saya menipu konsumen. Atau nggak usah menipu, misalnya memberi barang yang bukan yang dimaksud. Ya, saudara ya. Kalau kita mau klaim, kadang-kadang nggak mustahil. Oh, ini Jakarta, misalnya. Ya, lalu apalagi yang namanya antaroni. Kalau jual beli jasa itu contohnya saya dan saudara. Saya kerja di sana, Anda kerja di sini. Anda menjual tenaga di sini. Ya, kalau sampai pedagang beras ya, orang beli 1 kilo dikasih 9 pon, itu haram dan itu pemaksaan. Artinya saya paksa dia membeli barang 9 pon dengan harga 1 kilo. Begitu pula kita. Tenaga Anda itu dibeli sebulan sekian, ambil contoh aja 5 juta gaji Anda, ambil contoh aja 5 juta. Betulkah yang Anda berikan itu 5 juta? Jawabannya betul. Kalau benar masuk jam berapa di sini? 8. Jam 8 pulang jam 5. Kalau benar jam 8 saya jam 5. Tiap hari begitu, jam 8 sampai jam 5. Baru Anda berhak dapat 5 juta. Tapi ini sengaja ya, kau setengah somo. Karena jam somo. Mulia jam 2. Ini umpama dikasih gaji kurang dari 5 juta, mau enggak? Enggak mau. Padahal memang kurang yang diserahkan barang dagangannya. Itu dosanya sama dengan mengurangi timbangan. Dosen jam 7 masuk, tekor itu seberapa? Yang seberapa jam tidak halal. Kawan-kawan saya di Departemen Ekonomi Syariah banyak yang begitu. Saya bilang haram semua gajimu itu. Tidak bisa. Dosen itu terlambat maksimum 30 detik. Itu aja sudah kakek. Kalau saya tidak pernah 30 detik pun tidak pernah. Terlambat masuk. Yang terlambat masuk buahnya itu mahasiswa. Kalau saya tidak pernah. Pernah sih, mungkin 2 kali. Yang satu itu saya terlambat 1 menit, yang satu lagi itu saya terlambat 2 menit. Itu kalau tidak salah, ya seumur hidup ya 2 kali. Saudara kalian, di mana-mana, Anda di sini juga begitu. Kalau dikurangi gajinya tidak mau, kita ini. Tapi kita mengurangi barang dagangan kita. Kode baju negara gitu. Ya, apa itu namanya? Saya menjual beras, tak kasih 9 pon, 10.000 harganya. Kalau tidak, 10.000 saya tidak mau. Padahal barang yang saya berikan kurang. Ya, itu nomor 1. Antara ya, udah ya. Yang kedua, penyakit yang kedua yang kita perlu, hulul itu adalah apa ya? Mencuri, korupsi, menipu, menggelapkan. Itu satu gerombol itu bahasa Arabnya sabat, yaitu hulul. Ya, bentuk-bentuk hulul gaya dan di lapangan jual beli barang ya kita singgung-singgung aja. Yang utama itu di lapangan jual beli tenaga seperti Anda itu, seperti saya juga. Saya di kantor, saya ada di kantor sini. Ya, maka unsur hulu yang perlu kita perhatikan itu adalah minta bayaran untuk sesuatu yang sudah menjadi tugasnya.
tiap hari apa itu ada tuntutan PLT di sini. Ya, itu ada petugasnya. Yang memang ada tugas itu. Mesti jalur bayar. Itu ada di kantor pos Argentina. Saya aja di kantor saya. Mungkin kalau di sini saya sulit mencari contohnya. Mungkin contoh saya tidak tepat. Ambil contoh saya. Kalau akan ujian akan berlangsung. UTS atau UAS gitu ya. Maka kantor saya itu Fakultas Ekonomi itu membentuk panitia. Ya, nanti panitia itu dapat duit. Saya bilang, duit apa ini? Bukankah ini tugas kita? Mengapa saya dikasih duit? Mengapa harus ada uang? Tidak usah. Uang bukannya saya benci kalau banyak. Acara ini merusak pasaran. Tapi saya nekat. Benci apapun juga tidak bisa. Ini tidak benar. Ujian skripsi di daftar pengujian saya minta bayar. Ya, padahal surat keputusan pengangkatan pegawai dulu berbunyi saudara nama berpensiun, tugas mengajar dan menguji. Nggak bisa. Mata pelajaran ini. Jadi saya kata, memang kan mengajar dan menguji itu tugasnya dan sudah digaji. Baik, saudara sekalian. Dulu tambah serem lagi, tambah super lagi. Dulu itu pemerintah itu Departemen PHK itu membuat aturan bahwa perguruan tinggi itu ada 3 macam: terdaftar, dipersamakan apa? Disamakan. Disamakan. Diakui disamakan. Ya. Terdaftar diakui disamakan. Misalnya terdaftar kono yaitu terdengar. Terdengar. Kalau baru terdaftar ya, itu ujian akhir itu 100% dilakukan oleh negeri kayak saya. Ya, kalau terdaftar, kalau diakui itu 50%. Kalau disamakan, nah itu cuma 10 atau 20% itu yang dikerjakan oleh negeri. Yang lain oleh diri sendiri. Itu mata kuliah saya itu mata kuliah di semua jurusan. Maka itu yang namanya menguji terdaftar segala macam tadi itu saya sibuk dalam. Nah, pada umumnya dosen fakultasnya sibuk Pak. Kalau udah musim begitu membuat soal, ya, sering kalian membuat soal, koreksi dan seterusnya. Nah, ini dia apa itu namanya, bertubi-tubi datang kasih duit orang ke saya datang. Pak Herman ya, iya. Bapak ini ada titipan dari fakultas kami Pak. Oh, titipan apa? Ini Bapak uang tanda tangannya. Uang apa? Ya uang ujian Pak. Uang ujian, saya sudah dibayari oleh propertis. Ada bayarannya kan? Kami memang sudah dibayari. Ya, membuat soal itu sekian, ya, ngoreksi itu satu mahasiswa sekian rupiah. Ada itu? Pak ini untuk transport Pak. Transport, saya kemana? Karena di video transport. Jadi ini Bapak tolak? Bukan, saya nggak tolak. Mau aku yang kepingin, ya cuma kasih tahu saya namanya apa. Kalau nggak ada namanya, saya nggak bisa terima. Hadiah. Hah? Hadiah. Hadiah. Mengapa saya dikasih hadiah? Ya, saudara-saudara akhirnya balik, duit kembali. Itu berpuluh-puluh. Ya, lama-lama menjadi pembicaraan, lama-lama
benci semua orang. Ya, urusan pasaran. Dulu ya. Sekarang ini lembaga survei itu banyak. SRI, Survei Riset Indonesia ya. Ada lembaga survei. Dahulu zaman saya masih muda, yang disebut penelitian itu hanya dari universitas. Sebagai begitu, maka saya ini banyak kegiatan saya itu untuk melayani. Nah, satu saat itu Bapeda Jawa Timur, waktu itu namanya Bapeda, mengadakan kerjasama. Ya, penelitian bermacam-macam. Saya kadang ikut, kadang tidak. Satu hari saya terpilih jadi ketua peneliti. Jadi yang menerima duit dari sini sekian puluh juta itu, yang tanda tangan saya, yang bertanggungjawabkan saya. Memang saya ketua. Kemarin saya ikut, saya nggak jadi ketua, biasa aja. Giliran saya dapat uang, ya saya terima. Satu saat saya jadi ketua. Ya, begitu penelitian selesai, saya teleponan sama orang Bapeda. Saya akan lupa besok hari itu. Bapak sudah selesai, ini termin terakhir, uangnya dapat diambil Bapak. Terima kasih Bu, saya ambil segera. Ya. Tapi ini Bapak, untuk kami sekian persen. Cocok? Tidak apa-apa. Tolong Ibu siapkan aja kwitansinya. Loh, kok kwitansi? Bapak minta kwitansi? Nah, iya toh, saya kan harus mempertanggungjawabkan. Dulu dikasih 100.000, sekarang pertanggungjawabnya ya 100.000. Nah, kalau hilang 2.000, 20.000, kemana saya? Saya tulis apa? Pak, kalau Bapak minta kwitansi, lebih baik nggak usah kasih saya. Ya sudah, nggak usah kasih. Ya begitu. Ya, kira-kira apa hasilnya? Hasilnya adalah sejak itu hubungan kami dengan Bapeda itu pedot sampai hari ini. Ada jenari aku, gara-gara situ dulu gitu. Sampai hari ini nggak nyambung. Padahal dulu gendino ada penelitian. Saya kadang ikut, kadang tidak. Satu saat saya dipilih jadi ketua ya tadi. Akhirnya ya sampai sekarang pindah lah Brawijaya, orang Bapeda. Pindah kerjasama dengan Brawijaya. Dulu kan belum itu ya Allah, bingung. Ya, dan saudara sekalian, ya ini yang hulu namanya, hulu. Yang kedua, nih, ya, mencuci motor dengan air milik kantor. Musim hujan, karena nampak sepeda motor, kadang-kadang sini isu-isu, nggak tahu karena uang kan, pancen enak, wanter pancen nggak gratis, nggak bayar, maling, ya. Orang-orang tuh takut sama waskat, pengawasan melekat, ya. Nah, wis cilik-cilik ngono, ganti. Padahal waskat itu punya arti lain, yaitu pengawasan malaikat. Ya, sak rupiah dari urusan dari pihak pasti jadi urusan. Kata Nabi, manis tak mana ala amalin farzakna. Itu kan bama akhoda ba'da bahwa dulu siapa saja telah aku beri pekerjaan lalu aku beri gaji untuk itu, maka apa saja yang diambilnya di luar itu adalah pencurian. Bahwa gulul itu adalah gulul pencurian, penggelapan dan sebagainya. Apa saja. Sebab itu saya tidak pernah sama sekali mencas HP di kantor saya. Karena kontrak saya dengan negara itu adalah mengajar dan menguji, digaji. Sudah. Itu kontrak saya dengan. Tugas saya mengajar menguji, tugas dia ngasih saya. Ya, sudah gitu, saya masih mencari data kantor yang bisa saya colok. Apa? Fotokopi, telepon, kertas sak lembar. Saya dikasih dulu waktu saya masih menjabat di
dikasih pulpen. Saya bilang nggak usah. Kenapa? Bingung nggak ini? Itu tintanya tinta negara. Kalau saya pakai nulis apa? Dikasih pulsa saya, nggak usah. Saya bilang, Bapak itu punya jatah pulsa? Iya, tapi aku nunggu free. Ketika saya telepon pribadi gimana? Ya sudah Bapak diberikan HP baru aja. Ya jangan. Kenapa Pak? Saya tidak mau punya nomor lebih dari satu. Kasihan orang yang menghubungi saya. Nomornya situ Pak. Jadi gimana Pak? Saya beli pulsa sendiri, lebih baik saya bersedekah kepada kantor ketimbang saya nyolong. Saudara sekalian, saya sudah pernah sampaikan kepada saudara bahwa mengenai satu hal ini antar rotin sama-sama itu. Ya, dan kedua ini hulu ya. Hulu itu patokan saya. Patokan saya. Ya, Anda cocok silakan. Kalau Anda tidak cocok, cocok. Ya, satu. Rasulullah mengatakan, barang siapa aku angkat dalam satu jabatan, kemudian dia menyembunyikan sepucuk jarum atau lebih kecil dari itu, maka benda itu akan dibawanya di hari kiamat. Berapa banyak? Sepucuk jarum atau lebih kecil dari itu. Nah, nomor dua. Ini kok mudah-mudahan saya versi insya Allah. Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Ya, beliau itu khalifah. Nah satu hari malam-malam ada kerjaan negara, kerjaan kantor lah namanya gitu. Yang belum selesai. Dia ini oblik. Anaknya enggak. Bapak ada apa? Anu Pak, urusan negara apa urusan rumah tangga? Rumah tangga Pak, ibu yang nyuruh. Ini oblik paten. Pak, mau dimatikan? Gelap kita. Urusan negara, sedangkan lampu ini minyaknya dibiayai negara. Sudah sekalian, umpama ya, nggak dimatikan, maka kerugian negara itu hanya 1 tetes. Negara tidak akan jadi miskin karena hilang setetes. Tapi Umar bin Abdul Aziz tidak miskin, matikan. Nah, ngomong gelap-gelap. Ya, itu nomor 2. Nomor 3, pengalaman Abdullah bin Salam. Abdul bin Salam seorang ulama besar. Ya, seorang ulama besar. Tapi waktu muda beliau itu budak. Ikut seorang majikan, ya, tugasnya menjaga kebun anggur. Dia jaga dia. Satu hari tuannya itu mendapatkan tamu. Satu hari ini, dorong antar kamu. Ada tamu. Coba anggur bawa sini. Petikkan anggur. Oh daripada anggur dipetik, dipangan kecut. Gitu ya. Tamunya merasakan si tuan rumah kecut ya. Coba. Iya, kecut. Apa sini? Kau tahu? Anggur ini buat siapa? Buat tamu. Tahu Pak? Kok kamu pilihkan yang kecut? Saya tidak pilihkan yang kecut Bapak. Ya saya ambil anggur itu aja. Tapi kamu kan tahu ini anggur ini sudah manis, ini masih kecut kan tahu? Saya tidak tahu Bapak. Kenapa kamu tidak tahu? Kan kamu menjaganya. Ya saya hanya menjaga, tapi tidak pernah merasakan. Kamu tidak pernah merasakan? Tidak, satu butir pun tidak. Kenapa tidak? Itu pencurian Bapak. Karena tugas saya menjaga. Anda boleh cocok dengan saya boleh tidak, tapi saya memakai kriteria itu. 3 contoh tadi. Dalam hubungan
dengan pekerjaan saya, baik pekerjaan yang di kantor, baik mungkin pekerjaan yang lain. Kalau sudah janji jam 5 sore, ya jam 5 sore. Misalnya, kalau sudah janji proyek ini sudah di dalam 15 hari, ya 15 hari. Apa caranya? Umpamanya, ya. Kalau saya butuh apa-apa, ya tidak nyolong hartanya kamu. Mau fotokopi selembar aja kok pakai fotokopinya kantor? Enggak. Ya, jangankan nih, pulpen saja saya takut. Ya, pulpen kalau ini pulpennya kantor, saya takut. Apa itu? Nanti jadi pertanyaan dari dia. Macam mana saya akan jawab? Macam mana? Ya, di ruang saya itu ada kulkas. Kulkas itu untuk saya dan untuk tamu-tamu kantor. Isinya ya teh, ya Fanta dan sebagainya. Butuh kok, kalau buka mobil, masih cilik umur 2 tahun itu. Suwon ya tak jelas kayak apa. Oh, teh botol. Nanti saya belikan tak tukar sih. Minum Fanta, dia minum aja nanti ya. Supaya nggak jadi pertanyaan dari dia. Oh dia kan nggak berhak. Yang itu hanya tamu. Saya dan tamu-tamu kantor tuh. Nah, butuh kok. So menengahnya itu sampai murid apa tulis pakai spidol. Itu spidol negara. Kita bubar aja. Adalah ngapain? Warnanya biru, board marker. Sudah anaknya pulang saya beli. Tak bukan. Spidol yang saya nyolong itu satu kali, yaitu habis ngajar di kelas. Dua lagi saya tahu tutup tak sah. Ya sampai 6 bulan kok kira regane kagak tidur ya. Mudah-mudahan saya dimaafkan oleh Allah karena saya tidak sengaja kantong ini. Turun sepiro itu yang nomor itu koncoku di tas, bukan spidol tapi mikrofon. Mikrofon kelas itu baru sekian bulan kemudian dibalik. Kayak gitu, saya gul ya, gul. Kalau udah janji, kita janji jam 8 masuk, jam 5 pulang, ya sudah. Tep. Ya, kalau kita tidak masuk, telat atau apa itu sesuai dengan aturan saja. Kalau sakit boleh misalnya gitu. Ya, kalau pas kerja sakit lalu pulang siang-siang misalnya itu diatur, ya sudah ikuti saja. Ya, dulu. Segala macam fasilitas kantor ya. Baik, saudara sekalian saya muliakan. Ini yang pertama, yang kedua ya, yang saya sudah sampaikan. Satu, jadi jalan masuk harta itu ada 5. Yang pertama jual beli ini 2 yang saya sampaikan. Jual beli itu isinya ada 5. Dan 5. Sudah saya sampaikan 2, yaitu yang pertama harus antar rutin. Yang kedua tidak ada gulul. Ya, gulul itu pencurian, korupsi, penggelapan, segala macam. Diketahui orang maupun tidak. 1 sen atau lebih kecil dari itu. Ukurannya adalah sepucuk jarum atau lebih kecil dari itu. Ukurannya adalah sebutir buah anggur. Ukurannya adalah setetes minyak oblik. Ya, itu ukuran yang saya pakai untuk diri saya sendiri. Panjenengan cocok, ya syukur. Gak cocok, ya cocok. Karena ini hak. Ini hak. Ya, kita hanya makan yang memang 100% hak kita. Saya dan saudara sama-sama bertanggung jawab bahwa harta kita itu 100% halal. 100% halal. Nyolong tidak sama sekali. Pokoknya tidak.
Saya tekankan betul. Pokoknya tidak. Ya, saya di kantor saya sana siang-siang mau beli makanan di luar. Ya, memakai sandal jepitnya kantor saya tidak berani. Makan kan urusan saya, pribadi saya. Kok memakai fasilitas kantor? Ya itu sandal jepit. Saya pakai sepatu yang saya bawa dari rumah. Terus lama-lama aku dari gregetan terus tuku sandal jepit dulu ya. Tapi kantor saya yang itu saya kembalikan kantor yang milik kantor. Nah, saya tidak berani memakai, apalagi pulang pakai sandal jepit kantor tidak berani. Ya, saya supaya kita punya waktu sedikit untuk diskusi, saya kira saya sudah aja sudah dua hal yang saya sampaikan. Monggo kalau ada komentar kalau tidak ada ya sudah kita Anda sudah perlu kerja mungkin makan siang. Tidak ada. Kalau tidak ada, segeralah sekalian. Itu saja. Mungkin tadi saya terasa agak keras, tapi saya minta maaf. Saya memang dalam hal itu keras, paling tidak itu saya mengerasi diri saya sendiri. Ya, saya ini walaupun sudah pensiun, tapi masih aktif di dunia saya. Ya, apa itu tidak bisa keluar. Ya, sudah. Maka itu saya gunakan untuk mengerasi diri saya. Matur nuwun, subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka